Mbok Podcast. Duar. Oke, jadi begini ya. Sekarang tuh banyak loh ya pertanyaan-pertanyaan yang notasinya itu gak jelas. Misal gini, di depan tuh ada kendaraan berat, tronton tergandeng, dan posisimu di tikungan, kamu ingin mendahului. Itu bagaimana? Apakah kamu menunggu sampai jalannya lurus, apa langsung mengambil biar gak kelamaan? Dari dua statement itu pilih yang mana? Kita bicara kendaraan ini. Ya, jawab dulu. Ya kita jalannya itu ada ruang untuk kita lewati nggak? Kalau kita ada ruang lewati kita lewati dong. Di sini ada kontainer Iya. tikungan Eh. lama. Hmm. Ini kamu mau mendahului Hmm. apa mau menunggu di belakang? Di tikungan. Oh, Dia pas tikungan kita di arah yang berbeda. Apa kita di belakangnya? di belakang kontainer yang sedang di jalan yang menikung. Iya. Apa yang akan kamu lakukan? Mendahului apakah di belakangnya? Ya kalau kita pengen cepat kita dahului ya. Ya kalau pengen Kalau cepat, pengen cepat kalau sabar kan di di belakangnya. belakangnya. Tapi kalau Kap- kita pengen mendahului, resikonya kita kena tronton itu kan. Ya. Dilempar. Kembali ke sebuah pertanyaan. Kamu mau mendahului orang-orang apa didahului orang-orang? Ya kalau kita bicara kontainer ya, terus saya bicara naik motor, ya saya mendahului. Kalau naik motor, ini kalau naik mobil mas saya nggak mendahului. Artinya kita kembali ke diri kita. Kita motor apa kita mobil? Kalau kita motor kita Misal ada dahului. pertanyaan yang mendahului sebuah waktu. Hmm. Posisinya ini waktunya sekarang, tapi pertanyaannya masa depan. Hmm. Apa yang akan kamu jawab? Pahit. Kon mati kapan? Hmm. Gak usah yang enak-enak. Kenapa kok gak yang itu yang pertanyaan muncul? Mati kapan? Rabi kapan? Atau Apa? mati kapan? Kenapa kok yang ditanyakan rabi kapan? Sekali-kali lah, mati kapan? Karena pertanyaan itu kebanyakan orang bertanya seperti itu kadang tidak hanya bertanya, tapi memang mereka niatnya hanya ingin main-main. Main gimana? Jelas-jelas pertanyaan kok. Misal kamu rabi kapan ya? Ya, Itu terus kalau kita nadanya itu nada rada kayak rada keras itu pasti menyindir. Tapi kalau keras. Walaupun halus. intonasinya ya rabi Misal kapan? intonasinya halus. Undangannya udah jadi belum? Ah, ya. ayo. Kenapa pertanyaan seperti itu ya kan? Kenapa nggak pertanyaannya mati kapan? Ya karena itu menunjukkan bahwa manusia emang secara kasar dia lebih suka yang indah daripada yang bener ya? Jadi pertanyaan rapi kapan? Nggak mungkin ditanya lu mati kapan? Nggak mungkin bro. Dari pertanyaan itu apa yang bisa kamu jawab? Ketika ditanya Sementara posisimu nggak tahu waktu yang ke depan. ketika kita bertanya rapi kapan gitu, itu kan kita kayak Itu seperti kamu mendahului sebuah Heeh. truk tronton, kamu nggak tahu depannya ada motor. paham. Eh, Ya kalau kita bicara waktu kan kita memang nggak bisa mengejar waktu, tapi kita bisa mengukur waktu. Kita tidak bisa berbicara 1 tahun ke depan, tapi kita bisa berikhtiar 1 menit 2 menit ke depan. Terus jawabnya gimana? Ya kita misal pertanyaan Kayak gitu. rabi kapan? Ya tahun depan ataupun bentar lagi. Ya kan itu pertanyaan. Jawaban ya. Rabi kapan? Netizen butuh bukti, ya nggak? Pertanyaan seperti itu pertanyaan masih luas, pertanyaan belum sempit. No fix. Wah,
pertanyaan seperti itu pertanyaan masih sempit. Ketika ditanyain rabi kapan, itu kan masalah waktu. Ya berarti kamu harus bisa melebarkan. Ketika ya bisa dilebarkan. Misal ketika gimana? pertanyaan rabi kapan, itu kan kita harus unsurnya di situ ada. Ceweknya, pasangan kita ya kan. Terus keluarga pasangan kita. Terus absensi kita siap enggak? Misal nggak ada, terus mau jawab gimana? Ya bilang aja rabi kapan. Ya saya enggak, urusan kamu apa? Lu kok malah tanya? Kan ditanya tuh harus dijawab, bukan? Ya kan pertanyaan tidak mesti harus dijawab. Ketika ada pertanyaan kita punya hak untuk menjawab tidak. Jawab dulu nanti baru. Kan pertanyaan kayak misal rabi kapan? Kita bisa menjawab iya, bisa menjawab tidak. Kan itu hak. Kembali ke yang pertanyaan Bapak, hak itu bukan kewajiban. Tapi namanya pertanyaan wajib loh, wajib. Iya. Bukan kewajiban loh, Bisa pertanyaan. dijawab, tapi kan kita bisa menjawab tidak, bisa menjawab enggak, bener ya? Bulet kan, Rek. Jadi kalau ada orang bertanya rabi kapan, ya bilang aja doakan tahun depan. Kalau kita, tapi kalau bicara kita kan kita harus unsurnya kita ada, pasangan kita nih, terus keluarga pasangan kita nih, resepsinya kita harus adurnya jelas tanggalnya. Jadi step-stepnya kita harus dilewati. Nggak mungkin kita bisa rabi kapan, besok nggak mungkin. Kata besok itu luas, kita harus sempit. Dan untuk proses sempit itu kita bertahap. Kayak lamaran, itu kan proses menuju kata besok itu. Benar nggak? Berarti untuk mencapai rabi kapan, pertanyaan pertama adalah kita mencari sosok dulu nih. Harus ada dulu pasangan kita. Setelah ada pasangan, tembung. Berarti jawabannya gimana kalau ada orang yang bertanya begitu? Ya kan pertanyaan besok, rabi kapan? Ya, masih pertanyaan luas, bilang aja besok. Ketika kalau dia bertanya, rabi kapan? Udah ada ini, udah pasangannya belum? Ada ini lah, kita harus bertanya. Kan yang tahu dirimu kamu punya. Kamu enggak itu dirimu sendiri. Berarti yang bisa menjawab kan dirimu sendiri. Iya. Misal ada yang bertanya, Gimana? kapan ini undangannya? Pertanyaan seperti itu yang kita belum bukti kan. Kapan ini datang undangannya? Pertanyaan seperti ini kan masih Jawab, itu pertanyaan. buat saya. Heeh. Saya undangannya kapan? Maksudnya ini bicara cinta saya sendiri, kisah saya sendiri atau Bukan. bicara lebih luas? Lebih Jika ditanya kayak gitu. bicara gitu, jawabnya gimana? Gimana pertanyaan? Undangannya kalau ada undangan, Undangannya mana? berarti orang itu mesti ketika bicara undangannya mana, dia kan lebih ruang waktunya lebih sempit lagi ya. Bener nggak? Masa kalau rabi kapan dia lebih luas? Kalau undangannya mana dia lebih detail. Pertanyaan seperti ini lebih lebih deg-degan kalau bikin orang yang pertanyaan. Kalau kamu rabi tanggal berapa itu udah kamu siap-siap aja. Salto 7 kali sambil masuk ke kolam renang. Jadi kalau ada orang bertanya seperti itu, apa ya? Ya kita niatnya apa? Kalau saya jawab undangannya kapan? Ya kita sosoknya dulu nih, sosok dulu. Jadi pertanyaan undangannya kapan, menurut saya itu pertanyaan yang salah. Kan itu ruang yang lebih step yang jauh. Berarti Harusnya netizen salah. salah. Yang benar harusnya tanyanya gimana? Pasangannya ada belum? Oh gitu. Iyalah. Bukan rabi kapan itu Ya, bukan. enggak. Wis Rabi duwe pacar kapan itu? durung ngono Nah, berarti. yoi. Itu misalnya lebih stepnya lebih Oh. dekat. Waktu ruang lingkupnya lebih dekat. Bro, udah punya cewek belum gitu? Yoi, bro. Rabi kapan? Ya kita jawabnya seperti itu. Jadi kadang jawabnya kayak gitu. Iya, Bulet. benar-benar. Misalnya kalau ada pertanyaan seperti itu, rapi kapan? Terus ini orang berarti dia pemakai masih jauh ya. Tapi kamu udah punya cewek belum nih? Nah ini udah mau deket, ya. Berarti yang penanyanya sendiri bukan
Berarti dengan kata lain yang tanya kurang pinter gitu. Yoi. Mohon maaf. Pertanyaan Anda. Masuk. Pertanyaan Anda begitu. Ya, sekali. Jadi pertanyaan jangan rapi kapan itu jauh. Ngomong ke sana. Rapi kapan itu pertanyaan jauh. Terus aku Undangan kapan itu pertanyaan jauh. Ya, yang adanya. seharusnya yang bagaimana? Pertanyaannya ada nusuk dikit. Cewek ada nggak? Hai. Enggak. Rapi kapan itu? Jauh. Ada enggak? Enggak ada. Terus gimana? Ya udah gitu. Nyemplung aja. Ya nyari. Adanya kan awalnya ada kan dari tiada. So, Maksud nggak? Kamu emang orang yang sudah punya cewek dia bangga. Awalnya dari nggak punya, terus dia punya. Proses menuju punya itu apa? Berarti apa? Kita mengutarakan kan? Problemnya kadang-kadang mengutarakan itu yang terjadi di lapangan itu cowok doang. Padahal misalnya cowok cewek berhak untuk mengutarakan. Kadang-kadang wah cewek nih suka sama cowok, tapi karena dia saya cewek, harusnya dia nih cowoknya nggak peka, akhirnya bubar. Padahal bisa cowok cewek yang sama untuk mengutarakan perasaan, karena itu step awal bertemu pernikahan. Setuju gak? enggak. Gimana? Pertanyaan selanjutnya tentang kapan udah terjawab nih? Undangan kapan udah terjawab nih? Pertanyaan lagi apa lagi nih? Oke, misal begini. Ada istilah ya. Laki-laki memilih sementara perempuan berhak menolak. Lah, dari statement itu benar apa enggak? Statement kayak gitu tuh benar apakah memang kurang tepat atau gini? Laki-laki berhak memilih sementara perempuan berhak menolak. Itu benar enggak? Menurut saya itu premis yang Benar yang gimana kalau memang itu salah? karena ketika kita bicara percintaan itu yang terjadi adalah itu kan perasaan. Cinta itu bukan satu unsur dia dua unsur, cowok dan cewek ya. Berarti salah ya statement yang laki-laki berhak milih. Jadi laki-laki itu berhak menolak. Salah laki-laki berhak memilih dan berhak menolak. Demikian juga cewek dia berhak milih juga berhak menolak. Sama, nggak ada misal laki-laki berhak milih terus cewek berhak menolak nih karena dia punya premis berhak menolak, jadi dia apa-apa ditolak, dia kayak punya wewenang untuk itu. Terus laki-laki karena dia punya premis berhak memilih, dia terus jadi playboy ya bagaimana, itu premis yang salah dan itu rusak menurut saya. Berarti yang benar yang Saling ya punya hak yang sama dia untuk menolak dan untuk memilih, ya kan. Misal cewek nih suka cowok, dia berhak untuk mengutarakan. berarti jangan diem ya, Jangan dia harus ngomong. Ini kan juga laki-laki. Sebagai cowok kita juga harus Laki-laki harus ngomong juga. iya dong, jangan diam. Apakah cukup dengan ngomong? Ya yang penting kita kalau apa tujuan dari ngomong yang kita sampaikan tercapai. Ataukah memang cukup dengan tindakan? Ya cukup tahu aja. Kita cukup tahu bahwa kita suka sama dia nih. Ketika dia responnya nggak suka, ya itu berarti kan bukan hak kita, benar nggak? Misal kamu suka sama cewek siapa nih A, misal. Terus dia nggak balas atau nggak jawab atau nggak dan sebagainya lah. Dan hak dia, bener nggak? Benar. Tapi hak kita juga untuk berusaha. Kita punya hak untuk berusaha lebih dan kita punya hak juga untuk stop di situ. Kan gerbangnya janur kuning, bener nggak? Enggak benar. Hah? Enggak benar. Ya itu gerbangnya itu janur kuning. Ketika janur kuning ya udah nggak ada kayak udah prinsip kalau udah janur kuning. Jadi kita berprinsip untuk saling setia dan saling melengkapi. Apakah kita harus membagikan
keuangan kita di media sosial pentingkah untuk hal itu? Menurut Mister penting nggak? Yang bagaimana dulu? Tentang keuangan yang kita bagikan nih, keuangan Atau keuangan itu mesraan, oh, nggak itu paham. kemesraan. Itu gimana? Kalau Silakan. menurut saya kan ada orang yang sering berbagi kemesraan, ada orang yang nggak pernah berbagi kemesraan, benar nggak? Ya. Nah, itu mereka bangga gitu. Seperti Simbok Channel ini punya istrinya upload, bangga. Tapi kan untuk kemesraan, Ya kan mesra upload, bangga. kemesraan yang bagus. Ya kan ketika kita bangga dengan seseorang, ya udah kita ini loh kebanggaan. Ini anakku. Nah kalau nggak ada bukti, mana bangganya? Apakah kebanggaan itu harus kita tampilkan? Nyatanya kan mereka ditampilkan. Ya karena mungkin ekspresinya itu. Karena manusia kan Mereka kan butuh. sekarang ya, kamu lihat media sosial, Iya, WA, iya. itu rata-rata fotonya itu Cewek. pasangannya semua. Iya. Nggak ada yang foto sendiri itu. Nggak ada. Emang iya bangsat emang. Bisa dilihat kok di WA kamu. Iya. Itu orang foto sendiri itu siapa? Ada 1-2 lah, 1-2 bangsat emang. Iya. Ya ini saya gini ya. Saya juga tidak menyalahkan mereka juga. Karena manusia itu butuh ekspresi. Ketika dia senang, dia pasti mengekspresikan suatu hal. Dan ekspresi itu karena kita udah terbiasa main medsos, main WA, main Instagram dan sebagainya. Akhirnya ekspresinya dalam status. Jadi menurut saya ekspresi aja. Cuman ekspresi itu apa? Kan kayak bermata, tergantung yang melihat itu kayak jadi seperti mata pisau. Apakah kita melihat itu kita jadi baper terus kita iri gitu, atau kita jadi syukurlah alhamdulillah dia bahagia. Tapi untuk proses itu kan tidak panjang. Tidak semua orang bisa untuk menerima hal itu. Kita lihat keuangan kan kadang-kadang kejingan. Semua nggak ada yang seperti itu diomongin lu bener. Nggak ada yang status upload sendiri. Nggak ada, kebanyakan berduaan atau siapa lagi di mana ya. Oh, dunia milik berdua gitu kan. Lah berarti nggak usah diupload gitu. Bukan nggak diupload. Itu kan wujud ekspresi. Maksudnya kan berarti dia punya hak untuk mengekspresi. Karena kebahagiaan kan kadang butuh ekspresi seperti kayak Berarti nggak apa-apa dong. kayak kawin. Kalau Kan kawin butuh klimaks. Iya, berarti kalau diupload nggak apa-apa berarti. Gak apa-apa. Cuman ilmu untuk menerima hal itu tidak semua orang tahu. Ilmu untuk menerima hal dari apa yang kita lihat. Tidak siap. Tidak. Maksudnya kita harus siap kan? Kan kayak tadi saya bilang bermata pedang, jadi ketika kita melihat postingan yang nih, postingan yang sama ceweknya lagi kita kan marah. Kenapa Kita marah? benci. Misal tar dulu. Ngapain marah, itu foto orang kok kita yang marah. Itu kan sudut pandang pertama. Ya, bodo Maksudnya amat kan? Ya itu kan ada orang yang tipe seperti itu. Yang ketika lihat kita marah. Kita bangsat tiap hari postingannya mulu. Ya berarti kan dia tidak bisa kayak gitu. Maksudnya itu kan kita bicara konteks umum manusia. Semoganya, tapi kan ada unsur yang lebih baik, yang lebih bijak. Yaitu kita melihat dari sudut pandang yang lebih positif. Mungkin dia lebih bahagia, ya kita doakan. Semoga kebahagiaan itu langgeng. Kita membutuhkan orang lain kan balik ke kita. Cuman untuk menuju itu, berarti sikap yang penerimaan. Harus sikapnya berarti perkembangan. Ya iya, perkembangan. Contoh kayak misal saya lihat teman saya nih, dulu nggak pernah update keuangan kan, tiba-tiba dia update keuangan sering itu kan, saya juga alhamdulillah.
kemajuan, bener nggak? Kemajuan, bener sekali. Saya lihat ada kemajuan, dia ada kebaikan. Jadi saya mendoakan semoga dia langgeng, semoga tidak berhenti di situ. Peningkatan. Alright. Bener. Bagus. Bagus. Setuju kan? Kan pertanyaannya gitu.